sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Pengadilan akan memutuskan gugatan pra-peradilan ini Selasa besok. Proses penyidikan kasus Mirna akan tetap berjalan jika Jessica kalah dalam pra-peradilan. Namun sebaliknya, jika dimenangkan, maka dapat mempengaruhi berkas perkara tahap 1. Ya, pemirsa, ada 21 butir kurang lebih gugatan atau keberatan yang dijadikan poin oleh pihak Jessica Kumala Wongso dalam pra-peradilan yang sudah berlangsung prosesnya dan akan diputuskan pada esok hari. Nah, pertanyaannya kemudian ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak Jessica salah alamat karena ditujukan ke Polsek bukan ke Polda, dan ada banyak pendapat lain yang berbeda. Kita akan mendiskusikannya pada malam hari ini. Sudah hadir sejumlah narasumber bersama saya di sini. Saya akan langsung pertama ke Bang Henry. Apakah Anda melihat yang poin yang menjadi keberatan mulai dari pencekalan, penggeledahan dan juga penahanan yang diajukan dalam pra-peradilan Jessica ini sudah pada tempatnya? Pertama, saya sendiri tidak mengetahui pra-peradilan diajukan itu mengenai apa. Tapi yang jelas mengenai penahanannya. Ya, kalau mengenai penahanan, boleh-boleh saja diajukan pra-peradilan mengenai sah atau tidaknya penahanan, karena pada asasnya setiap orang itu tidak boleh ditahan, itu asas, ya. Kecuali orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 21 KUHP, yaitu diduga keras, bukan hanya diduga ya, diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, bukan bukti permulaan, tapi bukti yang cukup, kemudian diancam dengan pidana minimal 5 tahun atau lebih, atau pasal yang dikecualikan dalam pasal 2, ketentuan pasal 21 ayat 4 KUHP. Dan itu ada dan terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa yang bersangkutan akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, menghilangkan bukti dan sebagainya. Keadaan ini sifatnya harus objektif, tidak boleh subjektif. Jadi kalaupun dia memenuhi ketentuan alasan-alasan yang saya kemukakan di atas, tapi apabila tidak terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran itu, maka orang itu tidak boleh ditahan. Saya kasih contoh. Ada orang yang diduga ada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, sangat menimbulkan kekhawatiran. Keadaan itu objektif, bahwa dia akan lari, akan menghilangkan bukti. Akan tetapi ancaman pidana terhadap orang itu di bawah 5 tahun dan tidak termasuk yang dikecualikan dalam 21 ayat 4. Pertanyaannya, bolehkah orang itu ditahan? Jawabnya, selagi KUHP ini berlaku, tidak boleh ditahan. Oke, sampai di sana, Bung Jamin. Kalau kita melihat sudah terpenuhi belum asas yang disampaikan oleh Bang Henry tadi? Saya kira kalau kita lihat konteks keberadaan Jessica dan Mirna yang lebih lama di Australia daripada di Indonesia, pertemuan tersebut, satu, memang tindak pidananya 340 itu tindak pidana yang sanksi pidananya di atas 5 tahun. Ya. Yang kedua, tindak pidana yang dilakukan ini merupakan tindak pidana yang tidak biasa karena menggunakan kita nggak boleh mengatakan tindak pidana dilakukan, tindak pidana yang diduga dilakukan oleh itu. Nah, konteks tindak pidana yang lakukan dugaan ini merupakan tindak pidana yang tidak menggunakan alat yang nyata, artinya menggunakan suatu alat yang jarang dilakukan oleh orang, ya. Artinya menggunakan obat-obatan apa yang disebut sebagai cyanida tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini memiliki pengetahuan yang cukup tinggi, cukup besar untuk bisa lari dari luar negeri karena sudah terbiasa, ya. Ada paspor yang bisa suatu saat ada ketakutan. Yang keempat, ini memang bukan dalam konteks hukum pidana, tetapi interesting opini publik, bukan opini, kepentingan publik terhadap kasus ini cukup besar, attentionnya. Jadi ini merupakan suatu alasan juga bagi penegak hukum, kalau dibiarkan dia lari nanti dianggap penegak hukum kita tidak hanya meninggalkan, tidak berarti itu, gitu. Dibiarkan dia lari, jangan kita katakan demikian. Pertanyaannya adalah
adakah suatu keadaan yang bersifat objektif yang menimbulkan kekhawatiran? Kalau itu kan artinya bisa abuse of power ya, bisa menyalahgunakan kewenangan, bisa menyalahgunakan Sebenarnya kekuasaan. konteks subjektif atas diri pelaku sudah ada, objektif juga sudah ada. Artinya perbuatan pidananya sudah di atas 5 tahun. Jadi sudah perbuatan keadaan yang objektif itu keadaan yang menimbulkan kekhawatiran ya. Keadaan yang menimbulkan kekhawatiran. Kalau tidak ada keadaan menimbulkan kekhawatiran, nggak boleh ditahan pada dasarnya. Pak Cudri, kalau Anda melihat ini sudah memenuhi keadaan objektivitasnya sudah terlihat Begini, belum? Apakah tadi ada kekhawatiran seperti itu dari pihak Bung Henry kan sudah menyebut ya, yaitu ada syarat objektif dan syarat subjektif. Ya. Syarat objektif itu tadi yaitu memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 1, yaitu hukuman, ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, ya kan, dan diduga keras ya, berdasarkan bukti permulaan. Nah, setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2015, yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup itu adalah minimal 2 alat bukti sebagaimana yang dimaksud pasal 18 KUHP. Nah, itu tadi syarat subjektifnya. Sekarang syarat objektifnya tadi sudah disinggung. Dikhawatirkan dia merusak barang bukti, ya, mengulangi, ya, terus perbuatan dia melarikan diri, dan dikhawatirkan dia mempengaruhi saksi-saksi, ya kan. Yang terakhir lagi, yang kelima, dia harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Nah, ini memang tidak ada ya di dalam ketentuan. Misal kita contoh di KPK, ya, seperti Ini mungkin salah, ya. Dulu saya luruskan dulu, salah menangkap apa yang saya kemukakan, bahwa ada yang syarat menurut undang-undang, ya kan, ada itu yang disebut dengan reh matahidnya. Nah, ini ada nutsaklek hid namanya, artinya syarat menurut keperluan, ya, menurut keperluan, itu yang disebut dengan syarat objektivitasnya, ya. Ya, kalau tadi syarat menurut ketentuan undang-undang diancam 5 tahun, kemudian 2 bukti yang cukup. Tapi kalau yang ini disebut nutsaklek hid adalah satu keadaan yang mengharuskan berdasarkan keperluan. Nah, yang itu yang harus keadaannya juga objektif. Kalau menurut nggak Anda, boleh prasangka. Oke, nggak boleh, ya gua khawatir. Habis kalau nggak gini ntar dia lari. Loh, keadaan objektif yang mana yang artinya Anda menimbulkan melihat sekarang kekhawatiran? di sini ada prasangka di situ dalam penahanan Itu nggak boleh menggunakan prasangka dalam Anda melihat penegakan ada hukum di sana? pidana. Kenapa? Dalam penegakan hukum pidana itu betul-betul harus kita mencari material warhead namanya, kebenaran yang material, kebenaran yang sejati. Kenapa demikian? Karena separuh kebenaran itu lebih buruk dari seluruh kebohongan. Hati-hati, bisa terjadi peradilan sesat. Bung Henry, kalau berpikiran begini, bukan prasangka sesungguhnya, tapi ada kekhawatiran menghilangkan barang bukti dan juga mempengaruhi saksi tadi seperti yang disampaikan. Lalu bagaimana? Apakah tidak kuat alasannya? kan syarat Saksi itu harus saksi faktual, saksi yang melihat ada tangan mencemplungkan sianida ke ini. Jangan ada tangan begini, itu dia mau masukin. Kalau Harus ada bukti. seperti itu, nanti orang yang melakukan tindak pidana yang sudah melarikan diri dan tidak ada saksi, maka tidak bisa dipidana, Pak. Nggak bisa dengan konteks seperti Itulah itu tugas pernyataannya. negara. Itulah tugas negara untuk mencari orang yang Jangan melarikan diri. berpatokan pada fakta faktual yang dilakukan secara nyata. Jadi scientific evidence juga merupakan suatu bukti yang cukup kuat untuk bisa membuktikan orang telah melakukan suatu perbuatan. Kalau begitu nanti semua yang melakukan tindak pidana yang tidak ada saksi dan tidak ditemukan pada saat dia melakukan tindak pidana, bebas semuanya itu, Oke, Pak. sebentar, kita jeda Scientific sebentar. evidence Benarkah? itu dipergunakan dalam pembuktian dengan menggunakan teknologi modern. Itu maksudnya. Itu yang kita lakukan sekarang. Ini waktu kan Polda. masih dalam rangka penyidikan. Masih dalam rangka penyidikan. Yang digunakan itu prasangka. Kita sekarang masih bicara tentang benarkah ini melarikan polisi diri, melakukan tentang penahanan ditahan, berdasarkan tentang prasangka? pra-peradilan sah atau tidak Oke, nanti kita penahanan. akan lanjutkan, mari kita jeda sedak. Benarkah berdasarkan prasangka? Pak Cudri melihat itu seperti itu? Usai jeda, debat akan kembali sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan kembali debat. Pak Cudri tadi dikatakan bahwa ini ada kemungkinan, ada ketakutan nih, jangan-jangan penahanannya berdasarkan prasangka saja. Saya kira enggak ya. Tadi Bung Henry kan udah bilang harus ada dasar hukumnya, reh matahid gitu ya.
kan penyidik untuk menangkap itu kan ada dasar hukumnya. Dia ada 2 alat bukti. Sudah ada 2 alat bukti. 2 alat bukti. Terlepas apakah alat bukti itu valid atau tidak, itu kan nanti ada cross examination, tapi bukan di pra-peradilan. Pokok perkara nanti di pengadilan. Cross examination itu adanya di pokok perkara. Dinyatakan bahwa ini buktinya nggak sah, misalnya unlawful, ya, bertindaknya ini tidak sesuai dengan ketentuan, ya kan, itu nanti kan bukan di pra-peradilan. Nah, saya katakan lagi bahwa polisi itu kan mempunyai diskresi, ya, dia mempunyai kewenangan apakah dia mau menahan atau tidak. Itu berdasarkan juga keperluan yang ada, melihat misalnya apakah kira-kira orang ini kalau dipanggil kooperatif atau tidak, atau mempermudah atau misalnya dikhawatirkan itu mempengaruhi saksi-saksi. Itu kan hak subjektifnya si penyidik, dan ini kan penyidik ini kan dalam rangka juga membawa kepentingan masyarakat gitu ya. Masyarakat itu kan dibilang kan kalau misalnya ada pembunuhan terus katakan sudah ada dugaan keras. Dugaan keras itu apa? Dugaan keras itu kan harus ada alat bukti. Sekarang ada alat buktinya terus dibiarkan aja. Itu kan bisa melukai perasaan keadilan. Loh, gitu orang kayak begitu kok nggak ditahan, sedangkan misalnya orang mencuri ayam ditahan, kan itu bisa begitu. Jadi memenuhi rasa keadilan masyarakat juga, Bung Henry, salah satu alasannya. Nanti dulu, itu 2 alat bukti yang dimaksudkan sini apa sih? Saya mau tanya dulu menurut pemahaman teman-teman, 2 alat bukti yang dikatakan sudah 2 alat bukti itu apa? Alat bukti transaksi, ya kan? Alat bukti surat, alat bukti petunjuk, keterangan terdakwa atau pendapat ahli atau keterangan ahli. Dalam hal ini, dalam kasus ini, alat bukti yang mana? Konon beredar yang saya tangkap alat bukti CCTV. Ya, pihak polisian mengklaim memiliki bukti CCTV. Dalam teori ilmu hukum, di dalam KUHP kita baca. Tidak, bukan alat bukti. Alat bukti transaksi. Saksi di sini harus saksi faktual. Yang ada keterangan ahli. Keterangan ahli itu pendapat. Misalnya seorang psikolog mengatakan, dia masuk, lihat-lihat ke atas, bahwa dia mencari CCTV. Siapa bilang? Bisa aja dia melihat, waduh bagus ya interiornya. Ini tingginya berapa ya ceilingnya? Oh, lightingnya bagus. Itu kan bisa juga. Udah itu ada lagi mengatakan bahwa ketika si Jessica itu jatuh, kemudian dia mundur, dia tenang, dia melihat hasil kerjanya, reaksi dari cyanida. Siapa bilang? Jadi yang ini sampaikan ini hanya asumsi. Kalau gitu. sudah seperti itu, apapun yang dilakukan oleh dia salah. Sekarang saya kasih contoh, meledak bom di situ. Tempat kita berempat duduk tadi. Ada di antara kita segera lari ke sana, ada yang diam tetap ngobrol di sini, ada yang langsung pulang. Macam-macam bisa terjemahkan. Yang langsung pulang, oh dia yang masang, maka dia ketakutan langsung pulang. Yang tenang-tenang di sini, mereka sedang mendiskusikan hasil kerja mereka meledak. Atau yang lari, kan semua bisa, apapun yang dilakukan bisa salah semua, nggak ada yang benar kalau dia seperti itu, kalau dibolehkan pembuktian dengan cara seperti itu. Bagaimana kalau melihatnya seperti itu? Memang kalau CCTV itu sendiri bukan alat bukti, tapi kalau CCTV di print, ya, hasil print outnya itu ya berupa kertas, itu akan dijadikan bukti surat. Nah, sekarang ahli, ya kan, ahli itu kan ada dokter forensik, ya, dokter kehakiman, atau ada dokter ahli racun, dan ini ya, memang itu kan harus ada persesuaian, ya, antara alat bukti yang satu dengan ini. Tadi oleh Bung Ginting sudah dibilangkan, kalau misalnya semua tindak pidana harus ada bukti saksi, maka kalau misalnya pembunuhan yang tidak ada saksinya, misalnya atau pemerkosaan yang ada saksinya, apa harus dibebaskan? Tapi kan ada yang disebut tadi adalah scientific evidence. Scientific evidence itu apa ya? Persesuaian dengan berdasarkan ilmiah gitu. Memang tidak harus sekarang ya, harus misalnya secara physically, ya kan, misalnya semaksud dengan saksi fakta yang mengalami, yang melihat, mendengar sendiri, tapi tidak harus, karena itu kan perkembangan alat bukti itu kan ada petunjuk juga, ya kan, jadi petunjuk itu adalah persesuaian antara alat bukti-bukti yang lain gitu loh. Nah, disinilah memang
insting dari penyidik itu, ya itu penting dibilang, oke, saya punya perasaan penunjuk ini, nanti kita mesti buktikan. Dan kita nggak tahu ada hal-hal apa yang misalnya belum diungkap oleh penyidik. Nanti dulu ya. Alat bukti petunjuk. Yang boleh menggunakan alat bukti petunjuk hanya hakim. Baca dengan teliti KUHAP. Bahkan pembuat undang-undang sendiri wanti-wanti terkait dengan alat bukti petunjuk. Hakim diminta untuk berhati-hati dengan penuh bijak untuk menggunakan alat bukti petunjuk. Bahkan alat bukti petunjuk itu hanya dapat diambil oleh hakim persesuaian antara keterangan alat bukti berupa keterangan saksi. Alat bukti petunjuk tidak boleh diambil dari keterangan ahli, jangan salah. Karena keterangan ahli ini pendapat. Jadi hati-hati, jangan sesat kita dengan pengertian. Kadang-kadang banyak orang yang mengatakan ini ada petunjuk. Petunjuk itu apa? Baca pengertian petunjuk. Kalau sini ada mahasiswa hukum, kalian baca nanti. Sebentar, Henry. Sementara polisi petunjuk itu apa? Memiliki, siapa yang boleh menggunakan alat bukti hanya itu petunjuk? yang dimiliki polisi saat ini, termasuk diantaranya keterangan saksi ahli. Enggak, begini, kembali lagi kita prinsip menetapkan tersangka itu butuh apa? Nah, tadi sudah dijelaskan untuk menetapkan tersangka perlu 2 alat bukti. Ya. Ditanya oleh Pak Yoso, dua alat buktinya apa? 184 sudah jelas menyatakan alat bukti itu adalah saksi, keterangan ahli, surat. Jadi 3 itu aja sebenarnya sudah terpenuhi kalau polisi sudah punya. Karena untuk menetapkan tersangka minimum cuma perlu 2 alat bukti. Nah, ditanyakan lagi, bukti petunjuk itu hanya digunakan oleh hakim, ya, dalam persidangan, ya. Tapi dalam proses penyidikan dan penyelidikan, petunjuk itu bisa digunakan untuk merangkaikan antara keterangan satu saksi dengan keterangan saksi lain, antara surat dengan keterangan ahli. Saksi ahli, Nah, itu bisa digunakan. Tetapi petunjuk itu bukan keterangan sebagai bukti. Karena buktinya nanti ada di pengadilan setelah 185 ke bawah. Nah, jadi dengan 2 alat bukti tersebut, maka dapat dikatakan sudah memenuhi unsur untuk menetapkan orang sebagai tersangka. Termasuk juga untuk melakukan penahanan. Ya, termasuk juga. Kita begini, konsep penahanan dan konsep penetapan tersangka memang itu inklusif daripada penyidik. Kita hanya boleh mempermasalahkan itu forumnya adalah di pra-peradilan. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Lalu sampai di sana kita tidak senang. Debat akan kembali usai jeda saat lagi. Lanjutkan kembali, Bung Henry. Artinya Anda di sini masih tidak sepakat bahwa ini 2 alat bukti ini masih tidak cukup kuat untuk menjadikan bukti penetapan tersangka dan juga penahanan. Begini, saya tadi menangkap bahwa katanya ada alat bukti surat. Alat bukti surat itu berita acara ahli, dalam hal ini ahli forensik yang telah melakukan otopsi. Itu kan hanya membuktikan mengenai penyebab kematian, yaitu karena racun sianida. Yang dicari di sini atau menjadi persoalan kita adalah siapa yang menyebabkan kematian itu, atau siapa yang membubuhkan, memasukkan sianida ke dalam cangkir kopi itu yang menjadi persoalan, ya. Kalau dihubungkan dengan keterangan saksi yang lain, saksi yang mana? Lain halnya kalau misalnya ada saksi yang kemarin dia beli sianida, ya. Ini apakah dia bawa sianida atau tidak juga belum terbukti kok. Belum ada satupun alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa dia masuk ke sana membawa sianida. Itu satu. Kemudian ada lagi mengatakan bahwa ada kecenderungan dari seorang ahli mengatakan dia punya penyakit psikopat. Lantas kalaupun iya, katakanlah benar, quote non demikian, apakah ketika ada orang mati di sampingnya maka dialah pelakunya, sementara tidak ada bukti lain yang menunjukkan bahwa dia pelaku? Artinya manusia ini sekarang sedang berada pada satu tempat dan waktu yang tidak tepat, ya. Sementara saya mengatakan dalam tanda kutip apes, saya tidak mengatakan bahwa bukan dia, ya, hati-hati ya. Tapi saya lebih tidak berani lagi untuk mengatakan bahwa dialah pelakunya. Mari kita sama-sama memberikan sumbangan pemikiran, ya, sekaligus memberikan penghargaan kepada penyidik atas kerja kerasnya selama ini.
Saya sangat Kalau mengapresiasi. Pak Hendrik ini sudah masuk pokok perkara yang dibahas. Saya kira Tidak pokok perkara. kalau sudah masuk pokok perkara, kita nggak punya kompetensi untuk menilai karena ini penyidik yang mempunyai alat bukti yang sama sekali kita nggak tahu. Kita berdiri kalau di sini tadi dinilai bahwasannya Kita berdiri di Pak sini Hendrik justru bilang untuk meluruskan agar tidak terjadi bahwasannya peradilan siapa yang sesat. melakukan, kita Bung nggak Yamin. bicara seperti itu. Ya. Kita bicaranya adalah apakah proses peradilan yang sedang berlangsung ini dan akan diputus besok ini benar-benar batas itu. Ini kan Dalam balik batas lagi, itu. pra peradilan Begitu. berdasarkan dua alat bukti Iya. kuat atau Jadi tidak. kalau kita kan pokok bicara perkara, mengenai alat bukti. Kita jangan bicarakan dulu karena kita sendiri, saya sendiri kalau pokok perkara saya nggak berani ikut campur loh. Oke. Ini sangat rahasia begitu. Jadi kalau sampai ada orang Ini yang udah menyatakan diumbar kemana-mana. Saya diundang kemari kalau hanya bicara pra peradilan, saya nggak mau, nggak tertarik saya. Sangat tidak menarik. Nggak, Sangat konteksnya tidak menarik. tadi sudah pokok Saya mau perkara kemari yang untuk menyimbangkan dibicarakan. apa yang ada di sini saya, pengalaman saya 37 tahun menjadi praktisi, menjadi advokat, Oke. bukan mencari panggung. Baik, sekarang saya ke Pak Jody. Tadi dikatakan bahwa ini Jessica berada di waktu dan tempat yang salah. Ya begini ya, ini kan penyidik ini tugasnya adalah mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu menjadi terang mengenai tindak pidana dan siapa pelakunya. Setelah dia melakukan penyidikan, dia limpahkan ke penuntutan. Jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum itu tugasnya itu adalah melakukan penuntutan. Penuntutan itu apa? Melimpahkan berkas ke pengadilan, diminta supaya ada pemeriksaan dan diputus oleh hakim. Nah, hakim ini menurut pasal 183 dia itu harus punya keyakinan. Keyakinan itu di mana? Dibantu oleh dua alat bukti minimal. Nah, jadi tugasnya penyidik ini sebenarnya untuk melimpahkan ke penuntut umum selanjutnya ke pengadilan. Nanti kita serahkan ke pengadilan. Dari pengadilan. Pengadilan. Oke. Hakimnya lah yang nanti punya keyakinan. Tapi untuk sampai ke sana kan tadi dikatakan butuh dua alat bukti yang kuat. Sudah kan sudah ada dua alat bukti. Oke. Tadi saya katakan untuk cross examination apakah ini buktinya sudah lawful atau unlawful, ya kan? Itu kan di pengadilan, ya kan? Apakah bukti ini didapatnya sah atau tidak? Atau misalnya saksi saksinya dia nggak melihat, dia nggak mendengar, dia nggak bisa didengar, ya kan? Nggak bisa dipakai. Itu kan nanti hakim. Tapi dalam tugasnya penyidik itu kan sebenarnya mau meminta kepada hakim, tolong ini ada fakta begini. Menurut hakim ini diputusnya apa gitu loh. Jadi kita juga sekarang ini kita juga nggak bisa menyatakan ya, siapa yang bersalah, apalagi ada azas praduga tidak bersalah. Sama sekali kita nggak boleh bilang orang ini salah atau tidak salah. Sekarang permasalahan, apakah kira-kira itu penyidik itu bertindaknya sesuai dengan hukum atau tidak untuk menjadikan orang jadi tersangka, kemudian dijadikan sebagai terdakwa nantinya itu. Nah, sekarang itu sesuai dengan hukum atau tidak. Dan mesti diingat, ya kan, bahwa tindak hukum pidana, termasuk juga hukum acara pidana seperti yang Bung Hendy katakan, itu kan sebenarnya bertentangan dengan hak asasi. Jadi petugas itu dia harus hati-hati, jangan sembarangan menjadikan orang menjadi tersangka, jangan jadikan orang menjadi terdakwa, jangan menghukum orang soal ini kan udah menyangkut hak asasi orang. Nah, jadi untuk menjaga itu petugas-petugas polisi, jaksa, dan hakim itu kan ada koridor hukumnya ya, jadi yang disebut itu kan rahmat bahid, jadi harus ada dasar hukumnya, nggak boleh sewenang-wenang semaunya aja gitu. Nah, nanti kita selesaikanlah ini kan. Oke, pertanyaannya selanjutnya, kalau begitu sekarang apakah Bung Henry, Bung Yamin, Pak Codri melihat kalau ini sudah sesuai dengan koridornya penetapan dan juga penahanan ini? Nanti kita lanjutkan, kita jeda sejenak, debat akan kembali. Tadi kita sudah berbicara soal dua alat bukti yang masih debatable, tapi itu kan wewenangnya ranahnya penyidik dan juga nanti pokok perkara. Nah, sekarang pertanyaannya, saya ingin menanyakan ke masing-masing narasumber di sini. Apakah Bung Hendy terlebih dahulu pertama melihat ini sudah sesuai koridor nih, sesuai kewenangannya, sesuai koridor ketika penyidik melakukan semua yang proses dijalankan? Penyidik sering menggunakan istilah ini adalah diskresi kepolisian, ya. Tapi dalam melaksanakan diskresi kepolisian itu sudah barang tentu tidak boleh menabrak rambu-rambu, ya. Menetapkan seorang sebagai tersangka itu kewenangan penyidik 100%. Tapi ya. untuk kasus ini tidak ada menabrak rambu-rambu kan? Anda melihat Dalam ada hal ini menabrak? saya maksud dengan menabrak rambu-rambu. Misalnya penyidik sudah mengatakan, sudah diatur bahwa minimal berdasarkan dua alat bukti kan.
atau istilahnya di dalam itu berdasarkan bukti yang cukup kalau untuk penahanan misalnya ya. Penyidik bisa mengatakan ini sudah ada 2 alat bukti. Nah, inilah yang kita diskusikan dan kita perdebatkan gitu. Apakah ini memang boleh kita katakan sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum acara pidana? Apakah ini boleh kita katakan sebagai keterangan ahli? Oke, memang keterangan ahli, tapi mempunyai fungsi sebagai apa? Tadi saya katakan, kalau keterangan ahli yang ini hanya menunjukkan bahwa meninggalnya dikarenakan minum ini. Yang sedang dicari atau yang diperdebatkan adalah apakah benar orang ini sebagai pelakunya, kan itu. Itu saya tidak mengatakan bahwa bukan dia loh, jangan salah ya. Saya bukan pembelanya dia, saya bukan sebagai advokat, saya sedang cuti sebagai advokat. Enggak, tapi pertanyaan saya, apakah yang dilakukan saat ini sudah sesuai dengan koridor hukum yang semestinya? Kalau dalam koridornya iya, karena menyebutkan seperti itu. Sudah berdasarkan bukti. Nah, ini yang diuji, bahwa kita tidak berhak untuk mengujinya, jangan diadakan debat ini, itu loh. Ya, kalau kata ini adalah kewenangan hakim, betul kewenangan hakim, tapi kita di sini mendiskusikan atau memperdebatkan yang nanti akan disuguhkan pada hakim. Kalau kita nggak boleh ini karena sudah memasuki pokok perkara, ya jangan diperdebatkan di sini, kita diam aja, cukup menjadi penonton, manggut-manggut aja gitu. Begini Pak, kita harus melihat bahwasanya bukti itu kita melihatnya dari kualitas atau kuantitas. Kalau kita melihat dari kualitas suatu alat bukti, kualitas atas suatu alat bukti kita bisa perdebatkan dan kita tidak akan ketemu mengenai kualitas. Tapi kita bicara tentang kuantitas, berapa alat bukti yang ada. Nah, kita bisa saling melihat, oh ini bukan alat bukti, ini bukan alat bukti. Nah, yang saya katakan begini, kalau kita bicara tentang suatu perbuatan yang dilakukan penyidik untuk menetapkan orang sebagai tersangka, kalau saya asumsikan ini, Pak Yosodiningrat ini hanya memfokuskan kepada pada saat melakukan suatu perbuatan. Tapi harus kita tarik lagi ke belakang, apakah hubungan antara seseorang pelaku dengan korban ada keterkaitan yang mengindikasikan bahwasannya seseorang itu adalah pelakunya. Nah, itu yang penting, karena tidak mungkin orang pasal 340 itu pembunuhan berencana itu accidentally, itu 338. Maka kalau dibikin pasal 340, sangat saya yakin bahwasanya penyidik memiliki suatu bukti yang cukup untuk menerangkan bahwa ada rencana-rencana yang sudah dibuat sebelumnya sehingga pada suatu kejadian tertentu terjadi. Nah, jadi kalau kita bicara hanya accidentally pada suatu perbuatan, tapi kita tarik ke belakang keterkaitan antara hubungan antara, contohnya, saya kasih contoh yang ada di media sering mengatakan adanya WhatsApp, hubungan komunikasi antara korban dan pelaku, adanya hubungan mereka waktu bersama-sama, banyak sekali hubungan-hubungan itu ada. Nah, siapa lagi orang yang mempunyai hubungan dengan orang itu? Tidak ada. Apakah itu tidak akhirnya terlalu tendensius ketika saya punya masalah dengan Pak Chaudhry misalnya, kemudian saya akan tertuduh ketika Pak Chaudhry kenapa-napa misalnya. Nah, kalau tidak ketemu waktu Anda dengan Pak Chaudhry waktu pada kejadian tersebut, ya mungkin tidak bermasalahkan orang, tetapi permasalahannya adalah apa waktu yang Anda ketemu dengan seseorang ini ada kejadian perbuatan pidana, dan ahli mengatakan rentetan kejadian yang dulu dan sekarang ini menunjukkan keterkaitan. Ada. Nah, itu yang perlu kata kunci, keterkaitan antara kejadian dulu dan sekarang, keterkaitan antara waktu, keterkaitan antara bekerjanya suatu alat akibat perbuatan. Nah, itu yang justru itu kita katakan sebagai suatu perbuatan. Ini yang saya khawatir. Kerangka berpikir yang seperti ini yang saya khawatirkan ya. Kenapa? Dari awal saya katakan ini prasangka ya. Boleh saja saya tadi bertengkar dengan si A, kemudian saya WhatsApp dia, gua sakit hati banget sama lo, awas hati-hati lo, kan misalkan tiba-tiba kejadian sesuatu mana ini orang langsung jadi tersangka, tertuduh. Jadi tersangka itu sudah ditambah lagi. Orang mengatakan bahwa kemarin mereka bertengkar. Kemarin Henry cerita sama si A bahwa dia dendam sama si ini. Ya. Kemudian kami duduk bareng, tiba-tiba dia jatuh dan mati. Minum racun. Mungkin racun dia minum, entah siapa yang memberinya. Ya, kalau ini cara berpikirnya. Kemudian baru reaksi, baru meninggal setelah duduk sama saya. Apakah saya pelaku?
Coba kalian jawab, apakah saya pelaku? Oh, itu kan sampel yang Bapak ciptakan sendiri. Itu sama. Ya, bukan. Sama dengan Anda Konteksnya mengatakan berbeda. menarik dari hubungan-hubungan terdahulu, siapa yang mempunyai kepentingan, siapa yang punya hubungan ini, itu nggak fair. Bahwa itu akan dipergunakan Oke, untuk memperkuat bukti Tapi lain. tidak, itu kan mencari motif kemungkinan ini. Apa yang paling mungkin menjadi Maka saya pemicu? katakan Ada ya, ini hanya untuk mempertemukan, untuk memperkuat. Ketika ada bukti ini bersesuaian dengan yang ini, tapi ini tidak boleh berdiri sendiri. Oke. Nah, ini kan kesannya masih berdiri kalau sampai sendiri. ada suatu perbuatan yang tidak ada saksi fakta yang melihat dan tidak ada Maka boleh orang itu saksi, dikatakan sebagai pelaku. Teori dari mana? Oke, nanti kita lanjutkan acara ini. Baca dulu lagi. Ya, kita lanjutkan Pak Cogi. Tadi apa yang menjadi keberatan yang disampaikan dengan rentetan yang dikatakan oleh Bung Henry? Jangan hanya karena ada komunikasi dan lain-lain, kemudian bisa menjadi mengarah tersangka. Nah, ini kan begini, kembali lagi soal petunjuk. Tadi Bung Henry bilang petunjuk itu adalah hakim. Itu bukan begini. Ya, di pasal 188 KUHP itu bilang petunjuk itu kan sebenarnya perbuatan, ada suatu peristiwa yang satu sama lain ada persesuaian, ya, yang persesuaian yang menandakan to indicate, jadi menandakan bahwa adanya terjadi pidana. Terus di pasal berikutnya di ayat 3-nya bilang penggunaan kekuatan pembuktian alat petunjuk harus digunakan oleh hakim, ya, dengan secara bijaksana dan hati-hati, berdasarkan hati nuraninya. Itu disebut jelas gitu. Jadi tidak betul juga bahwa petunjuk itu hanya bisa dipakai bisa di setiap tingkatan boleh. Nanti di pengadilan hakim bilang, Anda mau pakai bukti petunjuk, hati-hati lo, harus cermat dasarnya apa. Nggak bisa harus bilang ini sesuai tapi ada tandanya. Enggak. Jadi dia bilang harus hati-hati dan cermat. Hati-hati itu artinya harus limitatif. Cermat itu dia prudent, nggak boleh sembarangan itu loh. Jadi karena ini menentukan nasib orang. Tadi Bung Henry bilang lebih baik kita membebaskan 100 orang bersalah daripada menghukum 1 orang bersalah. Begitu. Jadi hakim itu juga bilang, oh ini hati-hati ini. Nah nanti kan si penyidik itu, ya saya katakan yang tadi kan dengan diskresi, dia kan punya, oke ini saya punya keyakinan juga, dia kan keyakinan di dalam setiap tingkatan itu aparat hukum punya keyakinan, dia keyakinan untuk menyatakan dengan alat bukti itu dia lo tersangkanya. Oke, jadi terus si penuntut itu mungkin dia penyakitan. Oh, saya dengan keyakinan saya menuntut dia lo si terdakwanya gitu Ya, loh. pada akhirnya hakim lah yang akan memutuskan kan. Oke, bagaimana Bung Henry? Kalau ini setuju saya. Yang tadi yang kami beda pendapat, saya setuju. Jadi tidak ada masalah ya. Nah, terakhir, Anda saya melihat begini ya, konsep daripada pra-peradilan dan alat bukti. Saya ada sesuatu yang saya melihat putusan MK mengenai penetapan tersangka perlu dua alat bukti. Ini agak rancu saya kira. Dari awal saya sudah tidak setuju kalau penetapan tersangka itu perlu 2 alat bukti. Karena kalau saya merujuk kepada alat bukti yang sah, kita tidak pernah akan bisa membuktikan alat bukti yang sah sebelum hakim memutuskan mana alat bukti yang sah. Karena itu saya kira nantinya ini sudah cukup lah bagi Polda Metro menyatakan bahwa ini benar-benar terbukti bahwasanya cukup secara jumlah sudah cukup 2 alat bukti untuk menetapkan sebagai tersangka. Baik, apapun itu kita akan tunggu, yang pasti hakim akan memutus untuk pra-peradilan besok, dan semua alat bukti yang dimiliki yang dikatakan kurang kuat sudah cukup kuat, hakim juga yang akan masuk ke pokok perkara dan memutuskan nanti ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Debat saya harus akhiri malam hari ini. Pemirsa, program debat berakhir malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami hadirkan ke hadapan Anda bisa memberikan perspektif yang berbeda terhadap suatu kasus. Saya Dwi Anggia, selamat malam. Sampai jumpa.